Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang membaca firman, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan Yohanes pasal 8 ayat 54 sampai 55. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya." Saudara, mengetahui dan mengenal itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi seringkali mungkin orang mencampur adukan kedua hal ini. Seperti contoh, kita bisa saja tahu tentang seseorang. Katakanlah contoh, kita tahu pasti siapa Bapak Presiden kita pada saat ini, yaitu Pak Jokowi. Wajahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Kita pun ya tentu juga tahu karena kita sering melihat di berita-berita. Namun, apakah kita kenal dengan Pak Jokowi? Belum tentu. Saya pun juga tidak kenal dengan beliau, hanya tahu saja. Itulah mengapa saudara, mengenal itu pasti jauh lebih dalam daripada sekedar mengetahui. Ketika kita mengenal seseorang, kita bukan hanya mengetahui lebih banyak dan lebih dalam tentang pribadi orang tersebut, tapi seharusnya kita juga memiliki relasi dengan dia. Cuma masalahnya begini saudara, kadang ada orang yang merasa diri sudah kenal atau paling kenal dengan seseorang, tapi ternyata justru pengenalannya itu keliru total. Sudah dikasih tahu kalau salah, ngeyel lagi. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam bacaan leksionari kita pada hari ini. Saudara, di sini kita melihat orang-orang Yahudi itu merasa diri bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah. Tapi mirisnya adalah mereka justru menghujat Yesus yang kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan kalau kita baca tadi di ayat 48, mereka bahkan sampai mengatakan Yesus itu kerasukan setan. Nah, oleh karena itu Yesus dengan jelas membantah bahwa dia kerasukan setan. Di ayat 50-51 Yesus menyatakan kalau kehadirannya itu adalah untuk memuliakan Bapa. Dan di dalam Yesus setiap orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, pernyataan ini justru semakin membuat orang-orang Yahudi itu gusar dengan kehadiran Yesus. Kok bisa Yesus mengatakan bahwa dia memberikan hidup kekal? Maka mulailah orang-orang Yahudi membandingkan Yesus dengan Abraham. Kalau Abraham itu yang merupakan sosok penting gitu ya dalam sejarah Yahudi, dia saja mati. Lalu siapa Yesus? Kok berani-beraninya Yesus mengatakan bahwa dia memberikan hidup kekal?
Nah saudara, disinilah orang-orang Yahudi gagal untuk memahami kalau Yesus itu adalah anak Allah yang sejati. Sehingga Yesus mengatakan di ayat 58 bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Dia kekal, kehadirannya kekal. Nah tapi perkataan ini yang justru membuat orang-orang Yahudi sampai bermaksud untuk melempari Yesus dengan batu. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Saudara, inilah orang-orang Yahudi. Mereka merasa diri paling benar, mereka merasa diri tidak perlu belajar lagi untuk mengenal Allah. Dan pada akhirnya, kesombongan itulah yang membuat mereka justru semakin jauh dari Allah. Bahkan membuat hidup mereka tidak selaras dengan kehendak Allah. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus selama berpuluh-puluh tahun. Tapi apakah pengenalan kita terhadap Allah itu semakin bertambah? Atau sama saja seperti awal kita menjadi seorang Kristen? Saudara, biarlah hari demi hari boleh kita gunakan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Sehingga kita boleh semakin dewasa di dalam iman. Dan kita hidup menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam, Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu yang terus menuntun kami. Untuk kami juga boleh dengan rendah hati terus belajar, terus diperbarui, terus diubahkan, supaya kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.